fisiknya. Kalau bentuk matematiknya kan kemarin kita sudah lihat, kalau bentuk matematik single equilibrium ini ada massa di sini, kemudian sini ada ini ada redaman itu dimodelkan sebagai ini, kemudian ada bakuan, kemudian di sini diasumsikan bergerak bebas ya. Kalau ini model matematiknya. Nah, kemudian dia bervibrasi di titik keseimbangannya ini. Jadi gerakannya ke sana, sana, bolak-balik. Sehingga kalau tanpa redaman amplitudonya konstan, dengan adanya redaman amplitudo akan turun seiring waktu. Ya, pada akhirnya amplitudonya nol, yang artinya struktur ini berhenti bervibrasi. Nah, jadi kondisi ini yang real di lapangan ini. Ini adalah vibrasi yang terjadi. Kalau ini hanya sebagai asumsi saja bahwa redaman tidak terjadi pada sistem struktur. Nah, ini tidak mungkin. Gitu. Maka kita bahas yang ini sekarang. Nah, kemudian sistem single degree of freedom yang bervibrasi dengan adanya redaman, maka secara fungsi vibrasi time history-nya, ya, tiga kemungkinan seperti ini. Nah, ini ditentukan, ya. Saya langsung masuk ke sini saja. Tiga kemungkinan gitu. Jadi kemungkinan pertama vibrasinya itu akan menghasilkan redaman kritis. Redaman kritis itu yang warna hijau ini, artinya langsung teredam. Kemudian ini terjadi jika damping rasio sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kedua bervibrasi dengan redaman kuat, maka vibrasinya itu yang warna merah ini. Artinya simpangan itu nggak pernah ada di sisi yang lain, yang di bawah sini nggak pernah ada. Itu terjadi jika damping rasio itu lebih besar 1. Ya, damping rasio itu kan kita tahu damping rasio adalah parameter yang menyatakan ini damping rasio adalah koefisien redaman struktur dibagi koefisien redaman kritik. Kalau ini lebih besar 1, maka vibrasinya itu akan redam kuat, yang warna merah. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga bisa terjadi seperti yang tadi, yang baru saya jelaskan. Kalau redamannya lemah, maka struktur itu akan bervibrasi dengan amplitudo yang makin mengecil, warna biru ini. Dan pada akhirnya, ketiga kurva ini, bisa diturunkan fungsi matematiknya, ya, time history-nya. Jadi ini time history-nya, misalkan X sebagai fungsi T bisa diturunkan. Itu kemarin, ya. Kemudian ini juga, ini redaman kritis, ini bisa juga diturunkan. Kemudian redaman lemah yang biru ini kurvanya bisa juga diturunkan secara matematik. Time history-nya lah istilahnya. Jadi kalau getaran bebas itu tinggal akan terjadi tiga kemungkinan ini. Kalau getarannya akibat simpangan awal, ya, belum memperhitungkan pengaruh beban. Nah, itu. Nah, kuliah kita sekarang kita mencoba memasukkan pengaruh beban pada sistem struktur. Ya. Jadi kalau ini contoh-contoh soalnya terkait dengan teori yang ini ya itu ada di sini ya. Slide-slide yang berikutnya daripada file yang kedua ini ada di situ soal ya. Jadi saya tidak bahas secara detail ya. Waktu kita sangat terbatas. Itu saya membahas itu hanya prinsipnya saja. Jadi kalau damping 0 merah ini, damping 10% kita lihat misalkan akan terjadi yang biru ini, damping 20% di jauh nanti
kalau sistem itu dampingnya makin besar, maka amplitudo vibrasi itu akan makin kecil. Dan struktur-struktur yang telah diteliti ya, untuk misalkan struktur frame ya, itu punya damping rasio seperti ini. Misalkan ini adalah pal baja dengan bilas, itu atau dengan di baut itu akan berbeda dan demikian juga struktur yang lain ya. Artinya damping ini hasil-hasil dari ya. Kemudian yang kemarin kita sudah bahas juga kalau damping struktur hanya berdasarkan eh, natural ya, damping damping bawaan sendiri itu sekitar 0,5 sampai 7%. Biasanya diambil 5% ya. Bisa kita ambil dalam software. Sedangkan kalau kita menambah eh, redaman eksternal pada sistem struktur, misalkan kita pasang viscose damper atau base isolation, maka secara teoritis damping rasionya bisa meningkat ya, bisa mencapai maksimal 30% damping kritik. Ini hasil daripada penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dengan adanya pengaruh damping atau redaman pada sistem struktur, maka damping itu bisa dievaluasi, bisa ditentukan. Jadi misalkan kita punya struktur, kita mau hitung redamannya berapa, ya berapa persen dari damping ratio, maka struktur itu kita vibrasi, kita getarkan dengan getaran bebas, nanti amplitudonya akan turun seperti ini, turun secara seiring waktu. Kemudian berdasarkan amplitudo dari dua simpangan yang berkaitan ini, kita akan bisa menghitung damping rasio struktur. Kemudian dari damping rasio kita bisa menghitung koefisien redaman. Jadi contohnya ini kalau kita getarkan, jadi seperti ini. Kemudian fungsi simpangannya sebagai fungsi waktu ini, C ini adalah suatu konstanta yang bisa ditentukan dari kondisi awal ya. Ini dampingnya, ini adalah waktu ya. Jadi nanti semua besaran-besaran ini semua diketahui ini. Omega 0, omega D, beta ya. Jadi nanti hanya fungsi T saja. Nanti bisa digambarkan dengan Excel begini. Misalnya kalau di program itu langsung bisa keluar ininya. Kemudian rasio dari dua simpangan ini kita secara matematik akan memberikan suatu besaran yang disebut dengan logaritma displacement ya, penurunan logaritma. Nah, ini simpangan amplitudo simpangan yang berurutan akan dirumuskan dapat ini. Kemudian setelah delta didapat, maka damping rasio struktur itu bisa didapat. Di sini delta per 2V. Setelah damping rasio didapat, maka kita bisa mendapatkan koefisien redaman C sama dengan 2 M mega kali damping. Jadi koefisien redaman struktur itu harus menentukannya harus melalui eksperimen. Beda dengan kekakuan. Beda dengan kekakuan struktur. Itu ilustrasinya dulu ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kita lihat contoh-contoh kasus ya, misalkan ini suatu struktur portal, misalkan portal uang, kita kita bangun misalkan prototipe di lab gitu ya. Kemudian kita mau ingin berapa redaman struktur ini, mau ingin tahu. Tentu kita nggak bisa hitung berdasarkan properties material kolom ataupun balok, nggak bisa.
dia didapat melalui uji vibrasi. Ini digetarkan sehingga dia bervibrasi bolak-balik ini. Nah, begitu. Jadi kalau kalian misalkan mau lakukan penelitian, ada uji lab, saya membangun suatu prototype gitu, model, kemudian saya mau ingin ketahui redamannya berapa sih, berapa persen dari damping rasio. Nah, maka ini divibrasikan. Nanti setelah divibrasikan akan menjadi seperti ini. Nah, ini. Jika dibesarkan itu nanti tadi akan terjadi seperti ini. Nah, dari sini akan didapat amplitudo yang berurutan, sehingga pada akhirnya akan didapat besaran ini, dan pada akhirnya akan didapat. Nah, itu adalah kesimpulan daripada kuliah kita minggu kemarin. Itu. Nah, kuliah kita sekarang, ya, lanjutkan memperhitungkan pengaruh beban pada Pak, maaf gitu, suaranya pengaruh beban pada putus-putus. struktur. Oh, sekarang sudah terdengar kembali nggak? Sudah jelas? Bentar ya, volumenya yang kurang. Kalau ini sudah terdengar nggak dengan jelas suara saya sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya baik. Itu adalah penjelasan dari kuliah kita minggu lalu ya. Sekarang nah, kita coba lanjutkan lagi ya. Jadi file ini sudah saya share di teman mahasiswa ya, bisa disebarkan saja ke teman-teman yang lain. Baik, saya coba lihat sekarang kuliah kita yang ketiga. Ya. Ya, ini kuliah yang ketiga materinya ya. Sudah terlihat di monitor mahasiswa? Moninfo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kuliah kita yang ketiga ini sekarang adalah respon sistem satu derajat Oh. beban. Akibat beban dinamik. Ya. Jadi sudah memperhitungkan beban. Nah, jadi ini akibat beban dinamik. Tapi beban dinamiknya di sini itu kita batasi dulu pada beban dinamik yang sederhana ya. Kita belum langsung masuk pada misalkan beban gempa bagaimana respon struktur. Nah, itu kan atau beban random yang lain itu akan agak sulit. Kita batasi dulu bebannya itu misalkan beban harmonik. Nanti beban harmonik mempengaruhi struktur. Bagaimana responnya? Nah, itu kan. Tapi sebelum kita masuk situ, kita lihat beberapa poin di sini ya. Jadi poin penjelasannya itu saya ringkas ada 5 misalkan ya. Pertama di sini kita memahami dulu pengertian beban dinamik secara umum. Tuh, ya. Kemudian yang kedua kita merumuskan dan mencari solusinya sistem struktur single degree of freedom tanpa redaman akibat beban dinamik. Jadi kita lihat lagi dulu tanpa redaman akibat beban dinamik. Kemudian yang ketiga respon sistem struktur SDOF teredam. Jadi telah memperhitungkan redaman akibat beban dinamik. Tapi beban dinamiknya itu, nah ini masih yang harmonik.
Kemudian kita akan coba lagi membahas formulasi dan solusi respon gerakan fondasi, tumpuan akibat beban dinamik. Kemudian kita akan coba lagi bahas kalau waktunya memungkinkan yang disebut dengan besaran koefisien transmissibility. Ada istilah itu di dinamika struktur, koefisien transmissibility. Nah, itulah poin-poin kita yang coba kita bahas untuk pertemuan ini. Jadi kalau misalkan ada ide atau saran dari mahasiswa, boleh dikatakan saja ya, tidak harus saya selesai menjelaskan, bisa langsung bertanya misalkan ya, atau tanggapan, boleh. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu ya, satu dari tugas ini. Jadi pertama kita coba melihat dulu pengertian beban dinamik secara umum ya. Jadi beban dinamik itu tentu berbeda dengan beban statik ya. Beban dinamik fungsi dari T, simbolnya fungsi T. Jadi besarnya itu bergantung waktu ya, bergantung waktu. Contoh-contoh beban dinamik kalau kita lihat di alam ya, misalkan beban harmonik seperti ini modelnya ya. Jadi sumbu Y adalah Ft, sumbu X waktu time. Biasanya beban-beban ini ditimbulkan oleh rotasi dari suatu mesin ya, rotasi dari suatu mesin yang berputar, kemudian akan menumbuk misalkan landasannya itu akan berubah secara periodik, makanya disebut beban harmonik, harmonic loading. Kemudian ada lagi, jadi besarnya berubah ini, jadi arah arah ke sana itu arah ke atas misalkan arah X, arah utara, arah ke bawah itu berubah jadi arah selatan. Besarnya itu, besarnya berubah ini. Kalau T di sini nilainya, T di sini, di sini, T di sini bisa jadi arah sudah di sini. Kemudian ada juga beban harmonik itu beban impuls ya, misalkan seperti ini, di mana beban impuls itu polanya adalah naik secara ekstrim dalam waktu yang singkat. Jadi dalam delta T yang singkat, ini delta T-nya singkat sekali, tapi nilainya naik besar ya. Nah, ini biasanya beban tumbukan ya. Jadi kalau kita bawa kendaraan, kita menabrak sesuatu, nanti pola bebannya seperti ini. Naik, mungkin hilang. Nah, itu beban harmonik, beban dinamik itu. Beda sama beban statik ya. Ada lagi beban misalkan ini ya, beban percepatan gempa ya. Gempa bekerja pada struktur di mana rekaman gempa direkam oleh alat seismograf begitu. Kemudian akan didapatkan akselerogram namanya ini ya. Jadi sumbu X ini adalah waktu, sumbu Y-nya itu biasanya akselerasi ya, X growth. Jadi berubah secara acak random fungsi waktu. Ya. Ada juga beban periodik begini, beban yang berulang secara segitiga ya, sama dengan ini tapi ini segitiga tidak harmonik ya. Kalau harmonik itu fungsi sinusoidal ya. Kalau ini fungsi segitiga. Ada lagi beban yang acak begini, beban random. Itu beban-beban ini ada ya, ada di dalam kehidupan kita pasti ada beban random, beban angin yang turbulen misalkan begitu ya, turbulensi. Maka besarnya itu merupakan fungsi waktu yang tidak beraturan. Ada lagi beban model seperti ini ya. Ini misalkan beban akibat ledakan ya, ledakan bom gitu, ledakan bom naik secara ekstrim dalam waktu yang singkat.
kemudian ada beban ini tekan, ini isap. Ada beban tekan, ini hisap, kemudian hilang. Nah, itu biasanya pola beban blast loading, beban ledakan. Nah, itu pengertian dari beban dinamik. Kemudian nanti beban-beban dinamik ini nanti bekerja pada struktur sini. Nah, ini secara umum ya. Nah, bekerja di struktur. Nah, kemudian dinamika struktur itu harus bisa bagaimana merumuskan respon dari struktur ini akibat pengaruh semua beban-beban ini. Jadi kalau di software kan bisa ya, bisa di running keluar respon time history-nya. Tapi konsepnya bagaimana? Kalau software kan langsung hasil. Kita nggak tahu matematiknya gimana. Nah, di sini di dinamika struktur coba dibahas matematiknya. Nah, bagaimana beban gempa, misalkan ini dari beban ini berubah menjadi beban gempa time history misalkan atau respon spektra atau beban angin begitu, beban angin yang bertiup pada struktur, bagaimana vibrasi dari struktur. Nah, itu tujuan daripada kita mempelajari dinamika struktur. Jadi mengaitkan antara respon dengan beban. Ya, itu ya. Baik, itulah contoh-contoh beban dinamik. Nah, sekarang aplikasi beban dinamik itu pada struktur. Nah, kita coba lihat lagi sekarang aplikasinya bagaimana. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu struktur yang sederhana, misalkan begitu ya. Kita jangan dulu melihat struktur yang gedung yang rumit begitu, kemudian diberi beban dinamik. Kita coba memahami dulu, misalkan kalau ini strukturnya seperti balok di atas sebuah tumpuan, kemudian ada massa di sini, kemudian diberi beban dinamik. Bagaimana respon ini? Nah, begitu. Atau ini balok cantilever, ada baloknya, ada kekakuan dari balok, kemudian ada massa, kemudian diberi beban dinamik. Bagaimana respon time history-nya ini? Ataupun portal sederhana, diberi beban dinamik, misalkan ini, pola bebannya bagaimana, fungsi bebannya, bagaimana ini? Nah, itu kan. Kita mencari X itu respon sebagai fungsi T. Nah, tentu X sebagai fungsi T tergantung dari pola bebannya. Pasti ada kaitannya. Kalau pola bebannya random, pasti ini juga random ini. XT atau YT. Gitu. Nah, tergantung ini. Jadi ini time history dari perpindahan juga sangat berkaitan dengan time history fungsi bebannya. Kemudian sangat tergantung juga dari properties dari strukturnya. Properti struktur itu maksudnya masanya, kekakuannya, rendamannya. Nah, itu kita akan coba bahas itu ya. Jadi sistem-sistem ini dulu kita bahas yang sederhana ini ya. Gimana yang sederhana ini kita modelkan secara matematik, model matematiknya ini. Ada massa, ada kekuatan, ada rendaman, ada gaya, ada perpindahan. Nah, itu. Kemudian kita coba rumuskan ya, rumuskan daripada eh, perpindahannya itu bagaimana. Sekarang kita coba rumuskan ya. Ini sudah terlihat nggak slide berikutnya yang matematiknya ini? Mohon info. Terlihat, Pak. Oke, sekarang kita rumuskan dia punya respon time history-nya ini ya. Jadi misalkan strukturnya adalah single degree of freedom. Model matematiknya ini. Ada massa, ada kekakuan, ada terdama, ada beban. Bebannya ini kita melihat dulu beban dinamik yang sederhana. Yang bebannya beban harmonik, harmonik loading. Gimana harmonik loading itu artinya beban itu yang berubah secara teratur,
mengikuti fungsi sinus. Ini fungsi sinus ini. Jadi FT, ini FT, F0 sin omega T. Itu fungsi bebannya. Fungsi ini. F0 ini adalah amplitude beban. Amplitude beban itu artinya nilai maksimum ini. Kemudian omega di sini adalah frekuensi beban. Jadi beban ini ada frekuensinya, karena dia harmonik. T ini adalah variabel waktu. Jadi kalau T berubah, ini berubah. Bekerja pada ini. Nah, jadi F di sini itu ini. Nah, bagaimana responnya YT-nya ini? Nah, respon YT-nya itu ternyata ini. Nah, gitu. Nah, gimana cara menurunkan ini? Nah, matematik lagi di sini. Jadi ternyata YT itu fungsi dari F0, fungsi beban kan tadi ada pengaruhnya. Ada pengaruh dari K konstruktur. Ada pengaruh dari F ini frekuensi beban. Ada pengaruh dari omega, frekuensi struktur ini. Nah, begitu. Nah, kalau matematiknya berarti kita coba teruskan di sini. Jadi ketika struktur ini misalkan mengalami perpindahan akibat FT, maka secara keseimbangan dinamik gaya-gaya di struktur ini sama dengan nol. Gaya-gayanya ini keseimbangan dinamik ini artinya ada gaya inersia, ada gaya redaman, ada gaya spring. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita uraikan free body ini kira-kira seperti ini. Jadi ini strukturnya ketika diberi beban dinamik begitu, FT, di mana FT-nya ini fungsi sinusoidal ini, maka pada sistem ini akan timbul gaya-gaya reaksi. Reaksinya pasti akibat kekakuan itu, akibat ini, dia tarik ke sini, namanya ini Fs. Jika diberi beban kanan, gaya luar, Ft, maka pada struktur ini ada redaman. Redaman itu akan memberikan gaya redaman yang berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi kalau strukturnya berpindah ke kanan, maka gayanya namanya F damping. Gitu. Nah, karena ini strukturnya ada masanya, kemudian berpindah ke sana dengan pengaruh gaya F, maka ada acceleration. Nah, ada acceleration. Acceleration dikali massa, itu namanya gaya inersia. Jadi akan ada gaya begini lagi. Gaya inersia namanya. Fi. Nah, jadi pada kondisi T tertentu, massa dari struktur ini mengalami keseimbangan. Keseimbangan dinamik namanya. Nah, keseimbangannya secara matematik ini. Sigma Fi sama dengan 0. Nah, maka berarti gaya-gayanya ini sigma ini kan gaya ya, sigma artinya penjumlahan gaya. Berarti gaya inersia ditambah gaya redaman tambah gaya spring itu sama dengan gaya luar. Kita tuliskan gaya inersia itu kan massa kali percepatan. Nah, percepatan itu turunan kedua dari simpangan. Jadi harus harus memahami dulu terminologi daripada y titik ini. Y titik ini artinya kecepatan. Ini artinya secara matematik ini turunan pertama dari simpangan Y per titik. Nah, itu maksudnya. Teknologi dari titik dua ini ya. Mungkin masih baru ada yang baru mengenal titik dua ini maksudnya apa. Kalau titik dua itu artinya turunan kedua simpangan terhadap waktu. Nah, jadi ini diturunkan kedua, turunan dua kali. Jadi kedua berarti dua kali, artinya D kuadrat Y
dt kuadrat. Ini kan namanya acceleration, percepatan. Makanya di sini massa kali percepatan. Nah, ini gaya inersia ini. Kemudian ada gaya damping. Gaya damping itu adalah struktur ini kan ada koefisien redaman. Nah, kemudian ada kecepatan. Nah, koefisien redaman dikali kecepatan ini namanya gaya redaman damping. Kemudian di struktur ini ada kekakuan. Kekakuan dikali perpindahan ini namanya gaya spring sama dengan gaya luar. Gitu. Nah, jadi persamaan matematiknya itu sederhana, hanya ini menyelesaikan ini. Nah, untuk menyelesaikan ini ya ini kan belum ada angka di sini, hanya secara rumus ya. Jadi massa itu nanti diketahui ya, koefisien redaman diketahui, kekakuan diketahui, gaya diketahui, ya. Jadi akibatnya persamaan diferensial ini namanya persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial kita bisa pecahkan bagaimana y sebagai fungsi t, kemudian y titik sebagai fungsi t, kemudian y titik 2 sebagai fungsi t. Itu artinya acceleration. Nah, oke, sekarang kita selesaikan ini matematik. Kita coba sederhanakan dulu kasus ini. Kita coba misalkan kita tidak memperhitungkan pengaruh redaman. Misalkan dulu, kalau tidak ada redaman bagaimana? Nah, berarti suku ini nol. Suku ini nol. Sehingga persamaan diferensial ini tinggal ini. Nah, begitu. Nanti sebentar kita perhitungkan lagi nih. Ini kita ambil yang sederhana dulu. Nah, jadi tinggal M jadi 2T tambah K yd sama dengan F0 T. Nah, persamaan diferensial ini persamaan orde 2. Secara matematik solusinya adalah kalau kalian belajar matematika, maka ini adalah persamaan diferensial orde 2 linier, non homogen, ya. Karena tidak nol di sini. Merupakan penjumlahan solusi partikular dan solusi komplementer. Nah, begitu. Nah, solusi partikulernya itu adalah misalkan dulu YP. YP ini suatu konstanta yang nanti dicari dari kondisi awal. YP sin omega T. Omega di sini adalah frekuensi beban. Ditambah solusi komplementer. Komplementer itu suatu konstanta dikali cos omega T tambah suatu konstanta dikali sin omega T. Nah, itu solusi dari ini. Jadi kalau kalian belajar matematika itu pasti solusinya begini. Nah, kemudian dari sini kita masukkan kondisi awal ya. Kondisi awal itu artinya pada T sama dengan 0, simpangan 0. Itu artinya strukturnya itu pada T0 berhenti, diam, tidak bergerak. Pada T sama dengan 0, kecepatan 0. Dari dua kondisi batas ini, itu akan mendapatkan konstanta-konstanta ini. Kalau dijabarkan lebih jauh. Sehingga solusi umum dari solusi Y komplementer tambah Y partikuler kan didapatkan ini. Dapatkanlah ini. F0 per K. Di mana R di sini suatu parameter yang merupakan rasio antara frekuensi struktur, frekuensi beban, ini frekuensi beban, mega, ini, sini kalau dilihat di bebannya, ini kan pasti diketahui frekuensi bebannya. Ini frekuensi struktur. Frekuensi struktur itu kan kemarin sudah ditahu, frekuensi adalah akar K per M. Jadi struktur itu pasti diketahui, kekakuannya diketahui masanya. Dari sini bisa diketahui besaran omega. R diketahui masuk ke sini. Nah, jadi dapat respon time history daripada pengaruh beban dinamik terhadap struktur ini dengan asumsi awal C-nya 0. Nah, ini responnya. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi respon ini responnya ya, kita hanya melihat respon
steady state ya. Istilahnya respon steady state itu respon kondisi stabil ya, bukan respon transient ya. Maka suku ini itu pada akhirnya akan mengecil seiring waktu. Ini namanya respon transient. Sehingga yang muncul itu respon steady state-nya saja yang ini. Sehingga persamaan ini kalau kita melihat respon steady state-nya itu adalah ini. Jadi kita bisa menuliskan time history-nya dalam software ya, dalam Excel. Nah, itu maksudnya kalau kita lihat di sini. Nah, nanti contohnya ini. Jadi kalau pakai pakai software SAP atau etap ya atau yang lain itu gampang sekali ya. Kita tinggal modelkan, beri beban, running, langsung keluar time history ini. Gitu. Nah, ini sebagai contoh, suatu struktur ini kemudian diberi bebannya ini 5 sin 2T ya. Makanya tadi ini harus diketahui apa? Ini adalah amplitudo beban, ini adalah frekuensi beban. Kemudian bekerja selama 30 detik ya. Kemudian strukturnya ini diketahui beratnya di sini 0,2, di sini semua 0,2 kilonewton, kemudian kekakuan kolom ini dan ini setelah dihitung ini amplitudo bebannya 5, sini 5, T-nya ini beban dinamiknya ini. Nah, respon ini gimana? Nah, respon ini kalau kita hitung secara respon time history tadi akan melahirkan ini. Gitu. Simpangannya konstan karena redaman kita kita melihat respon steady state. Ini digambar dari mana? Dari kurva ini pakai Excel. Gitu. Variasikan T-nya dari 0 sampai 30. Jadi akibatnya YT itu hanya fungsi T doang. Kemudian respon-respon kecepatan translasinya ini, nah, turunkan fungsi fungsi simpangan ini, dapat ini. Ada juga time history-nya. Kemudian percepatannya, turunkan lagi ini, dapat ini. Nah, jadi secara teoritis, respon ini kita bisa keluarkan time history. Gitu. Itu dengan asumsi tanpa redaman. Kalau dengan redaman gimana? Nah, matematiknya beda lagi. Kalau mau pakai software etap atau SAP, cepat sekali. Nah, tinggal bikin bebannya. Nah, itulah respon single degree of freedom, pengaruh beban. Bebannya sederhana, ya belum beban gempa ini. Kalau beban gempa lebih rumit lagi. Matematiknya lebih rumit lagi. Ini hanya bebannya ini, sinusoidal. Sini mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan kalau mau beri tanggapan terkait dengan penjelasan ini. Jadi sudah masuk pengaruh beban ya. Jadi respon-respon yang tadinya, respon simpangan, respon kecepatan, dan percepatan kita tinggal turunkan. Kemudian kita gambarkan dengan Excel ya, T kita variasikan. Sini fungsi YT, fungsi Y titik T, Y titik T. Kalau kita eh, gambarkan secara grafik dari ketiga respon ini, maka akan kita lihat di sini. Inilah responnya ya. Ini kelihatan nggak grafik ini? Info tiga ini. Kelihatan di monitornya nggak? Iya, kelihatan, Pak.
masih ya. Jadi ini respon simpangan, ini yang tinggi. Kemudian yang warna orange ini respon kecepatan. Kemudian yang warna abu ini respon simpangan yang biru ya, kecil. Kemudian respon velocity-nya yang orange. Kemudian yang warna coklat abu ini respon acceleration. Jadi struktur ini bervibrasi dengan 3 besaran. Nanti berdasarkan itu kita bisa mengetahui besaran-besaran lain. Misalkan berapa reaksi di sini? Geser. Berapa geser di sini? Geser di kolomnya. Jadi respon ini dulu didapat. Kemudian berapa momen di sini? Nah, itu semua bisa didapat setelah mengetahui respon ini. Biasanya yang diambil itu dalam desain itu nilai maksimum. Nah, nilai maksimum. Jadi kalau misalkan momen adalah, berarti momen di sini adalah, kalau nggak salah itu, momen itu 12 EI per H pangkat 3 kali delta, kali delta X. Delta X ini selisih antara simpangan di sini dengan ini. Delta, makanya delta. Simpangan di sini 0, karena ini fix. Kalau gempa kan nanti ininya goyang. Nah, makanya deltanya itu, nah, kita ambil delta di sini, delta maksimumnya. EI-nya itu parameter kolom. Jadi momen di sini didapat. Geser di sini gimana? Geser di sini adalah kekakuan kali delta. Delta max. Kalau ambil nilai maksimumnya. Nah, delta maxnya itu apa? Perpindahan ini. Nah, jadi reaksi di Bézier itu bisa didapat. Jadi awalnya mendapatkan respon time story. Baru diambil nilai maksimum. Kalau dalam desain itu diambil nilai maksimum, kemudian besaran-besaran respon yang lain, gaya dalam, momen, ya itu bisa dievaluasi berdasarkan respon. Nah, gitu ya. Itu adalah nanti ada PR ya. PR-nya nanti variasi sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa ya selama kuliah. Kita kan 7 kali pertemuan ini nggak pernah offline ya, nggak pernah ketemu. Jadi untuk saya mengukur pemahaman mahasiswa, saya kasih PR. PR-nya nggak akan sama ya, tergantung tim, nanti dikerjakan. Gitu. Nah, ini misalnya contoh soal, ini latihan di rumah, contoh satu. Ada NIM di sini ya, nah, variasi untuk tugas ke satu, nanti ada tugasnya misalkan strukturnya ini, sederhana dulu. Strukturnya ini, kalau cantilever ya, ada massa di sini, ada panjangnya sekian, 1 meter, EI kekakuan kalau cantilever ini sekian, masanya 20 kilo, kekakuan pegas luar ini, bebannya ini. Ya, ini kalau standarnya. Nah, kalau secara mahasiswa nanti ini tergantung NIM. Nah, tentukan besaran A, B, C, D. Nah, D itu nanti bandingkan dengan hasil software, sub atau etap. Nah, gitu. Jadi output dari software tidak langsung harus difahami, tidak langsung di running-running saja keluar hasil. Begitu. Ya. Nah, ini baik. Jadi karena sekarang sudah masuk maghrib ya, kita coba rehat sejenak ya. Rehat sejenak dulu, 15 menit, setelah itu kita lanjutkan lagi. Ya, paham ya? Mohon info? Baik, Pak. Ya, ini contoh soalnya saja ini. Kalian bisa lihat-lihat. Nanti sebentar setelah maghrib, memperhitungkan pengaruh redaman.
Nah, nanti ada beban gempa mana? Secara teori, bukan secara software, secara teori. Ya baik, kita coba rehat sejenak. Meski salat maghrib bagi muslim ya. Oh ya, ini misalkan ya kalau kaki lever, dia memiliki beban, ya. Beban, di mana kita ini pastikan harga ini bisa dijawab ya, dikerjakan, misalkan semua pertanyaan ini ya, A, B, C, D. Jadi kalau simpangan itu nanti ditentukan fungsi ya, nanti ada delta B, delta X, delta XT, itu ada XT, dia berkecepatan. Kemudian kedua, Apa suaranya putus-putus, Pak? oh ya. Sekarang suaranya sudah kali. Halo? Suara jelas tapi agak putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya. Sinyal juga ya. Sudah coba. Halo, kalau ini bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, mungkin ini tadi Apa sih, Pak? alatnya yang kurang. Ya, baik ya. Jadi terkait dengan teori tadi, nah, di sini mahasiswa mencoba menyelesaikan ini ya. Jadi mencari kekakuan sistem, bagaimana kemudian frekuensi sistemnya bagaimana, ya. Kemudian respon simpangan, kecepatan dan percepatan dijelaskan secara teorinya. Jadi kalau digambarkan respon pertanyaan C ini ya, nah, kira-kira nanti begini. Ini respon misalkan simpangannya ya. Kemudian respon apanya lagi, misalkan respon kecepatannya lagi. Nah, itu diturunkan semua ini stok kurvanya. Nah, kemudian respon percepatannya bukan lagi nih. Nah, dijawab ya, kerjakan. Kemudian nanti dikumpul di Google Classroom yang akan saya berikan ya. Jadi kumpulnya di situ. Nah, minggu depan ya. Jadi ini dicoba tergantung NIM. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan hasil software. Nah, jadi gimana kalian memodelkan ini di software? Nah, begitu. Memodelkan ini di software. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, enggak. Kalau itu kan bandingkan dengan hasil software ya. Iya. Kalau
belum bisa nih Pak, belum pernah soalnya pakai software itu Pak. Iya sama Pak, belum Oh, pernah. oh, nanti saya tunjukkan berarti nanti sub-subnya ya. Saya kasih gambaran sedikit Kalau ya. kalau bisa sambil diajarkan Pak. Oke, baik. Nah, ini bagus kalau pertanyaan. Jadi saya tahu gitu yang. Oke, sekarang ini nanti ketika dimodelkan di software itu nanti buat saja balok cantilever atau bentuk ini diambil saja masanya, kemudian diambil kekakuannya. Jadi bisa kita modelkan saja seperti ini. Misalkan ini 7. suatu suatu struktur itu bisa dimodelkan dalam bentuk ini, di mana kita taruh saja masa di sini, masa ini, ya, berapa supaya sesuai dengan NIM-nya. Nah, kemudian kekakuan di sini kan kita bisa kasih kekakuannya berapa. Kita hitung dulu kekakuan total ini. Kekakuan total ini kan kekakuan dari balok cantilever ini tambah kekakuan ini. Misalkan balok cantilever kan ini adalah begini ya. Nah, nanti kan kalau ini ada nilai EI-nya, nah, sini jepit, maka kekakuan baloknya saja kan ini adalah 3 EI. 3 kali E kali I per L pangkat 3. Nah, ditambah dengan kekakuan ini. Nah, jadi ini ditambahkan saja kekakuan luar. Nah, inilah kekakuan total. Kekakuan total ini nanti ditaruh di sini, di model ini. Nah, nanti saya tunjukkan softwarenya. Kemudian beban ini taruh di sini aja, di sini beban. Nah, beban ini fungsinya nanti bagaimana? Fungsi ini bebannya kita modelkan di dalam software. Jadi fungsi bebannya ini kalau ini T, ini FT, kita gambar ini. Fungsinya nanti begini. Nah, jadi struktur yang ini itu bisa diekivalenkan dengan ini, dengan K-nya sama, masanya sama. Nah, jadi nanti ini dia respon ini. Nah, itulah respon simpangannya, respon kecepatannya, respon acceleration-nya. Nah, dengan softwarenya misalkan begini ya, contohkan. Saya buka dulu software SAP-nya begitu ya. Bentar, saya buka dulu SAP-nya supaya. Iya Pak, sambil lihat softnya Pak. Iya, betul. Kita lihat SAP-nya. Nah, jadi itu akan sama itu hasilnya secara teori tadi dengan respon di software SAP. Jadi saya buka dulu ya SAP-nya beberapa menit ini. Agak ini SAP saya. Ya, si proses ini SAP-nya. Nanti kalau kuliahnya mau direkam juga bisa ya. Jadi sebelum mulai itu kalau mau pasang rekaman, nanti misalkan konfirmasi dulu ke saya Pak, saya mau rekam. Oke, silakan. Kita simulasikan di sini ya, kombinasi simulasi SAP, simulasi apa teorinya. Ini Pak, kuliahnya kami rekam ya Pak ya. Iya. Oke, kalau Makasih Pak. iya, nanti hasil rekamnya biasanya saya minta juga kalau sudah selesai semua ya. Nanti dikirim juga ke saya, di share Siap Pak. sebagai apa namanya simpangan bahan saya juga gitu. Nggak apa-apa direkam. Izin Pak, kuliah pertama sama kuliah 2 sebelumnya tidak kami rekam Pak. Oh ya, bagus. Bagus, bagus. Nggak apa-apa. Ini mahasiswa siapa yang rekam ini? Alhamdulillah. Siap Pak. Iya. Jadi nanti hasil rekamannya saya minta juga ya. Nanti di-share ke saya nanti. Nanti kalau sudah selesai gitu. Sudah selesai kuliahnya atau apa. Baik Pak. Ya, baik. Subnya lagi dikit lagi sudah. Ini. Nah, ini subnya sudah ini.
Subnya sudah kelihatan nggak di situ? Nah, software subnya udah terlihat nggak? Terlihat Pak. Nah, gitu ya. Nah, jadi model tadi misalkan kita modelkan saja dalam bentuk seperti ini. Tadi ya, sebagai contohnya saya coba modelkan sini ya. Nah, kita buka saja ini file new model misalkan begitu. Nah, kita ambil ini misalkan ya. Kita lihat satuannya di sini kilonewton meter. Nah, kita modelkan seperti biasa, misalkan number story, kan ini single ya, berarti kita buat saja model portal yang single, story 1, bentangnya 1 misalkan, tingginya misalkan 4 meter, lebar bentangnya misalkan 3. Nah, kemudian ini balok dan kolom misalkan kita ambil suatu profil ya, profil apa saja. Kira-kira nanti kita hitung kekakuannya begitu. Hanya misalkan ini saya ambil misalkan ini ya. Nah, ini untuk misalkan baloknya. Nah, balok. Kemudian ini adalah kolomnya misalkan profilnya sama dengan tadi, misalkan saja ini. Kita coba cepat ya. Nah, nanti kan modelnya begini ya. Nah, gitu kan, kelihatan nggak nih? Set. Kelihatan nggak subnya? Kelihatan Pak. Nah, ini kan, jadi terkait dengan ini, masa di sini tadi itu kita tambah lagi masa ban supaya sama dengan masa tadi. Jadi pemodelan walaupun strukturnya misalkan berbeda tadi strukturnya cantilever begini, karena kita mau lihat responnya saja. Kemudian ada masa di sini, kemudian di sini ada kekakuan luar. Nah, nanti karena yang kita mau lihat ini respon type history-nya ini, naik turunnya ini, berarti struktur massa single degree of freedom ini kan ditahan oleh dua kekakuan ini, kekakuan dari cantilevernya dengan kekakuan ini. Nanti semua ini termanifestasi di kekakuan ini, kekakuan kolom. Kemudian massa di sini tadi, kalau massanya profilnya ini masih lebih kecil dengan massa di sini, nah kita tambahkan beban luar sini. Nah, jadi misalkan ini saya mau tambahkan beban luar. Ini contoh saja ya, misalkan ya masih dalam bentuk apa namanya standar saja lain. Jadi ini suatu untuk kita modelkan sebagai single degree freedom, bisa saja kita pasang beban di sini. Nanti runningnya itu SDOF tambah beban misalnya sini define load. Ini supaya menyamakan dulu ini ya. Ini misalkan langsung saja kasih nilai. Kita bebannya berat-berat sendiri kan. Frame. Misalkan kita kasih kilonewton meter ya. 20. Kan ini artinya bisa dimodelkan sebagai single ini waktu di running. Nah, kemudian bebannya tadi
bebannya itu kan tadi rumusnya FT, misalkan tadi 5 sin 2T gitu. Nah, ini kita gambar ini. Berarti beban ini amplitudenya adalah 5 kN misalkan. Ini frekuensinya, frekuensi beban. Ini omega beban ini. Ini F0-nya. Nah, gitu. Nah, berarti kita modelkan lagi di sini. Nah, ini sebagai beban hidup. Berarti ini kita buat dulu define load pattern ya. Load pattern, dead load sudah ada tadi. Ini adalah live load lah, beban hidup. Nah, jadi ada beban hidupnya, ini nanti untuk beban time history-nya ya. Oke. Beban ini kalau kita gambar itu kita modelkan di sini, define load function di sini, functionnya. Ambil ini time history. Nah, jawab dulu. Berarti kan sinus, dia ambil sinus sin. Atau ini aja kita ambil, jangan ini kita add function gitu ya. Nah ini, nah, jadi di sini kita kasih misalkan di sini bebannya sinusoidal. Nah, kemudian ini number of cycle, misalkan dari fungsi tadi kita ambil amplitudenya misalkan 5, amplitudenya 5 gitu kan. Kemudian frekuensinya tadi frekuensinya 2, berarti periodenya 0,5. Kan tadi fungsi bebannya FT misalkan begitu 5 kali sinus 2T. Nah, ini 5 ini amplitude beban berarti ini. Nah, begitu. Kemudian ini adalah frekuensi beban. Kalau frekuensi bebannya 2, berarti periode beban berapa? Nah, rumusnya hubungan frekuensi dan periode itu kan ini adalah 2V per T. Nah, berarti T sendiri adalah 2V per omega. Nah, berarti omeganya 2. Berarti 2V bagi 2. Berarti V. Berarti V itu 3,14. Nah, berarti periode di sini ganti 3,14 ini. Periode beban ini. Ini ganti 3,14. Nah, berapa siklus? Nah, periode itu kan 3,14. Kalau 10 siklus kan berarti 31 detik. Periode kan waktu yang dibutuhkan 1 siklus. Nah, jadi kalau periodenya itu kalau ditanya respon sampai 30 detik, berarti ada 10 siklus ini, 10 siklus dari periode ini. 30 berarti ini ganti number of cycles kasih 10. Gitu. Nah, jadi ini bebannya ini. Ini artinya beban dengan 1 siklus ini 3,14 detik. Nah, sebanyak 10 siklus. 10 kali ini kan 31 detik ini. Berarti beban ini lamanya itu periode dikali siklusnya. Berarti 31,4 detik. Nah, ini bebannya nanti sebentar ini. Oke. Sini. Nah, ini sudah ada di sini sinusoidal, sudah tersimpan. Oke. Nah, begitu. Jadi struktur ini nanti dibebani oleh beban tadi. Nah, tapi di sini nanti kalau sesuai dengan soal itu nanti kekakuan di sini yang dirubah-rubah. Kekakuan itu kan kalau kekakuan ini kan ini kekakuannya rumusnya
Kalau di sini jepit, sini ini, maka ini kan 12 EI per H pangkat 3. Nah, kalau hanya tadi 4 meter, EI-nya berapa tadi? Nah, nanti kan kayaknya bisa dihasilkan begitu. Nah, ini kali ada 2K, berarti kali 2 sini, berarti 24 kali 2. Artinya supaya menghasilkan kekakuan yang sama tadi, karena kekakuan total ini, balok cantilever ini adalah kekakuan dari ininya ditambah kekakuan ini. Usahakan ini tambah ini sama dengan ini. Nah, jadi yang kita atur apanya? Yang kita atur profilnya di sini. Supaya mencerminkan kondisi ini. Nah, gitu. Nah, nanti bebannya ditaruh di sini. Nah, sekarang nanti kita bebani nanti. Oke ya. Paham ya? Ada bayangan nggak? Nah, ini kita coba lihat dulu hasilnya kalau begitu. Ini hanya sebagai saja contoh ya. Nah. Oke, sekarang kita coba berikan beban tadi. Jadi bebannya itu time history-nya sudah ada ini tadi ya. Fungsinya ini, time history-nya ini sudah ada di sinusoidal. Nah, ini bebannya ini sudah ada. Strukturnya juga sudah ada. Nah, sekarang bebannya itu misalkan bekerja di sini, atau lebih baiknya itu bekerja di titik beratnya sini. Ini kita bagi dua supaya ada join di sini. Nah, bisa ini dibagi dua dulu. Atau di sini saja dulu misalkan, ke sini kan. Nah, ini kalau kita lihat ini XZ begitu ya. Kelihatan begitu ya. Nah, ini misalkan sendiri saja dulu ya. Kita letakkan beban di sini. Ini. Titik ini. Diklik dulu, kemudian assign, sync, kemudian join load force. Tapi sebelum itu kita jangan dulu masuk ke situ ya. Kita beri dulu beban time history tadi di sini. Define load ini. Kemudian di sini diganti time history. Nah, time history. Kemudian di sini diganti sinusoidal. Sudah ada sinusoidal ini. Yang tadi sinusoidal. Jadi sinusoidal ini yang kita modelkan tadi, dia live load. Nah, ini kalau acceleration-nya acceleration, tapi kalau bebannya itu applied di join, ambil ini. Ya, live load sinusoidal satu kali, ini skalanya berarti tadi dengan amplitudo 5 ya. Nah, ini live load sudah oke ya. Ini live load oke. Berarti sudah oke. Nah, kemudian kita ambil jumlah time step-nya itu, kalau ini 0,1, ini 100, berarti ini hasilnya itu hanya 10 tik. 100 kali 0,1, berarti ini kasih number of time step itu 300. Supaya 30 tik, sesuai time history-nya tadi. Oke. Sebentar. Baik. Ini live load. Baik. Sudah. Ini misalkan coba 100 saja dulu ya. Sudah. Kita klik di sini. Klik di sini sekali. Kemudian assign. Kemudian join. Load sini force. Kemudian ambil ini. Live load. Kasih satu arah X. Kan ini arah X sana. Ini arah X1. Nah, apply. Nah, ini bebannya kan. Oke. Nah, kita running. Jadi satu ini maksudnya satu kali yang sinusoidal tadi. Nah, analisis. Set analisis. Nah, di sini runningnya. Runningnya ini kalau 3D ini kita karena ini bidang, kita ambil ini frame.
supaya jadi single. Nah, single itu artinya rotasinya nggak ada ini, hanya translasi arah X. Nah, begitu. Oke, analisis. Biar mulai story run. Nah, kita simpan ya, simpan di mana? Misalkan filenya itu simpan di sini. Jadi struktur, ini misalkan tes T1. Kelihatan nggak ya saya running ini? Halo? Mohon info. Halo? Suara saya masih terdengar nggak? Iya, terdengar, Bener, Pak. Pak. Oke. Oh ya. Ini kan nol error. Oke. Berarti kalau kita lihat time history-nya, balikan ke posisi ini ya. Coba kita lihat refleksinya akibat. Nah, ini left load. Left load itu harus arah X. Ini. Kemudian kita lihat misalkan time-nya 10 detik. Nah, ini. Atau 30 detik lah sesuai dengan waktunya tadi ya. Oke. Nah, inilah respon time history-nya untuk live load ini. Ini live load. Nah, jadi kalau kita lihat, nah itu. Kita perbesar dulu skalanya kalau gitu ya. Skalanya kita eh, skalanya live load kasih 33 misalkan. Ini sudah di runningin, sudah jalan sebenarnya. Story-nya. Hanya skalanya kecil ya. Nah, untuk melihat itu, nah, kita klik titik bentar. Stop animasinya ya. Nah, ini kita klik titik ini. Jadi ini diklik. Nah, di jalan. Ntar lagi proses. Lagi jalan ya. Ini harus diklik, kemudian dilihat display-nya ini, show function-nya. Show function-nya kita klik ini. Nanti begitu. Sebentar. Bentar ya. Exit. Function. Kemudian di sini bentar, kita mau lihat spesimennya ya. Spesimennya kita lihat di
Kalau ini kan input energi, ini energinya ini. Nah, displacement-nya itu kita lihat di sini, time history-nya ya. Nah, kita lihat. Pak, mohon Mohon maaf, maaf, Pak. screen-nya nggak Belum kelihatan. ada share screen-nya. Iya, Oh, belum ada ya? Oh, oke. Pak. Screen ulang. Ini sudah kelihatan nggak? Sudah, Pak. Nah, jadi untuk melihat time history-nya daripada join ini misalkan, nah, ini kan sebagai contoh saja ini artinya struktur sudah dibebani oleh beban time history. Nah, dan responnya itu yang dilihat respon hanya satu arah X. Jadi deformasi aksial arah Y maupun rotasi dalam runningnya itu kita nggak running, kita tidak ambil 3D. Karena waktu kita running tadi, waktu running di sini, ya, di sini tadi, kita dalam running 3D-nya, bukan 3D-nya tapi bidang. Jadi untuk melihat time history titik ini berarti kita coba klik titik ini, klik, kelihatan nggak yang diklik ini? Kemudian display, ya. Kelihatan, Pak. Nah, display. Nah, kemudian kita melihat respon time history-nya ya. Kita lihat ini, show plot function. Nah, show plot function. Nah, kemudian di sini kita lihat akibat beban live load, beban time history tadi. Kemudian untuk melihat ini sebagai fungsi waktu, ya. Misalkan join 2 tadi, join 2. Nah, join 2. Kita lihat di sini ya. Misalkan itu kita pindahkan di sini. Kita lihat time history-nya ini. Ini taruh time history displacement, ini harus displacement ini kita lihat dulu di sini ya. Ini time history. Buat function ini join. Oh, ini bukan displacement ini. Bentar ya. Oh, sebentar saya coba buka dulu. Salah kali. Coba dulu ya. Nah, ini artinya strukturnya kan sudah ada ini ya. Strukturnya sudah ada. Kita lihat dulu portalnya. Ini 3 ya. Oke. Kemudian define-nya, load-nya. Ada beban mati, beban hidup. Oke, sudah. Kemudian beban time history-nya ini sinusoidal. Sudah. Sinusoidal, oke. Kemudian beban itu sebagai beban time history. Ini load case masuk di sini. Ambil live load. Lihat sininya lagi. Sininya itu harus time history. Begitu. Ini sinusoidal sudah. Live load. Ini adalah load pattern. Ini live. Live load. Oke ya. Sudah, ini adalah kita lihat kondisi linear, belum ada crack, jadi bukan non linear ya. Dalam asumsi masih linear elastis begitu. Nah, kita oke begini. Yang sudah ini. Kalau ini kan jadi dead load. Kalau ini live load sinusoidal. Satu kali oke. Sudah. Load pattern. Bagian yang lainnya. Oke. Kita klik join ini, kita assign, kasih ini, join load force, itu, kasih live load.
RX. Oke. Nah, itu. Kemudian analisis, set analisis. Ini Z, oke. Analisis, running. Nah, itu. Nah, itu. Jadi deformasi struktur untuk RX saja ini. Jadi dia hanya deformasi bidang, jadi single groove freedom. Nah, startnya begini. Nah, itu sinusoidalnya itu. Kelihatan skalanya terlalu kecil. Kan? Skalanya coba kita besarkan dulu ya. Nah, kita ambil misalkan 3 detik, kemudian kita ambil skalanya. Nah, untuk melihat time history-nya dari respon ini, nah, di sini, klik, kemudian display di sini, kemudian di sini show function-nya itu. Kemudian di sini kita ambil salah satu join. Ini kita hapus dulu di sini. Kita akan dulu di sana. Nah, kita ambil join di tengah-tengah, harus di tengah-tengah sini sebagai yang mewakili pusat masanya. Misalkan ambil di sini, di sini. Ini seharusnya sudah berbentuk, tapi ini berbentuknya bukan time history ya. Nah, ini soalnya masalah bebannya juga ini harus menjadi apa namanya, waktu merumuskan ini harus di sininya tidak sembarang juga, di sini harus dilihat apa supaya dia mengikuti fungsi time history ya. Jadi kita harus menentukan frekuensi beban, nggak bisa sembarang saja kita mau dimasukkan, tapi kita kaitkan juga dengan frekuensi struktur. Jadi bisa jadi bebannya ini tidak tepat sehingga bentuk time history-nya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, tapi prinsipnya seperti ini, nah, gitu. Sebagai contoh misalkan saya coba ganti bebannya ya, supaya kita lihat misalkan R-nya itu misalkan jangan 2, itu terlalu besar itu R-nya 2. Berarti di sininya kita coba ganti dulu ya. Nah, sininya ini. Nah, jadi ini salah, ini 3,14 ini 3,4 ini seharusnya, makanya tadi 3,14 ya. Nah, itu periode beban ini 3,14. Tadi 3,14 dari koma dianggap titik gitu. Ini kita running ulang ya. Oke. Kita lihat lagi kembali. Ini 3,14, oke. Kayaknya sebentar ya. Sebentar. Salah tadi isi beban ya. Ini saya ambil dulu, saya rubah dulu ya. Bisnya ini saya rubah. Oke.
Tadi salah di punya frekuensinya tadi, periode beban yang agak kini tadi, jadi nggak terlalu kelihatan ininya. Ini kalau kita lihat sini, kalau kita mau lihat 30 detik. Nah itu responnya itu, respon time history-nya itu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita lihat kurvanya, itu akibat beban dinamik tadi itu. Makanya tadi frekuensinya 3,14, 314 jadi salah, jadi nggak terlalu kelihatan salah. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian kita lihat time history-nya 120 ini, kita klik salah satu titik di sini. Misalkan di sini. Atau di sinilah, misalkan. Harus titik. Jangan elemen titik ya. Misalkan itu titik itu, kemudian display, kemudian show function. Kemudian join tadi kalau nggak salah join 4 mungkin gitu ya. Nih. Pindahkan ke sana baru displaynya. Ini juga punya. Joinnya tadi. Joinnya itu adalah join berapa ya? Ini kasih join. Join 4 di sini ya. Nah, seharusnya udah kelihatan di sini. Coba di situ. Display. Oh, baru terlihat sini. Pokoknya prinsipnya sama begitulah. Jadi tinggal diatur dulu fungsi bebannya supaya terjadi suatu respon time history begitu. Jadi kasus tadi kalau dimodelkan secara software tadi saya coba review kembali yang ini. Dengan begini. Ini jepit di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi ini. Nah, kemudian masanya di sini. Nah, jadi masa di sini, kalau kita modelkan di sini, karena kita kan melihat respon time history-nya saja ya, di depan di sini. Nah, berarti representasi masa di sini bisa digantikan dengan masa di sini, gitu. Kemudian kekakuan total di struktur ini, kekakuan ini tambah ini direpresentasikan di sini. Nah, di sini bisa saja kita jangan ambil profil, kita bikin elemen sendiri dengan nilai K-nya, K dan E-nya. K itu kan misalkan 12 EI per L pangkat 3. Nah, jadi kita buat elemen baru, berapa E-nya, berapa I-nya, supaya nilai K-nya itu sama dengan kayak K di sini. Begitu. Nah, jadi representasi daripada model fisiknya ini, representasi model di softwarenya ini. Karena yang kita mau lihat adalah respon time history ini. Nah, berarti kalau di sini respon time history ini. Tidak harus kita modelkan seperti ini juga, tidak harus. Gitu. Kalau mau buat juga model begini juga, misalkan bisa, lebih baik lagi. Jadi kita buat balok cantilever, di sini jepit. Nah, boleh juga begitu. Boleh kasih beban di sini. Nah, tapi kekakuannya ini nanti kita hitung sedemikian rupa elemennya apa supaya sama dengan soalnya tadi. Kemudian di sini kasih pegas. Pegas begitu. Nah, nanti yang dilihat join ini. Jadi bisa mau dimodelkan secara strukturnya
bisa dimodelkan dalam bentuk struktur frame, tapi representasi dari single degree of freedom. Nah, begitu. Nah, coba kalian coba saja, itu akan menghasilkan suatu response time history yang begini. Nah, gitu. Nah, jadi soal tadi, soal ini nanti segera apa namanya, dicoba ya. Emang soal tadi ini, soal tadi. Soal ini ya nanti sebagai PR ya, sebagai PR nanti saya informasikan 1-2 hari ini kumpulnya di Google Classroom. Jadi masing-masing siswa itu mengambil suatu besaran ini, ya, bukan ini ya, tapi besarannya di sini sesuai dengan NIM-nya. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti filenya setelah ini saya coba bagikan, share. Ya, mungkin begitu dulu ya. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Pak? Iya, mangga. Ada, Pak. Untuk data seperti L tadi kan ada 50 plus 2 NIM. Maksudnya gimana ya, Pak, itu, Pak? 2 NIM itu 2 angka, 2 digit. Iya, 2 digit terakhir. Jadi kalau misalkan digit terakhir 25, berarti 2 tambah 25, berarti 27. 2 NIM terakhir. Oh, baik, Pak. Jadi ya lihat saja NIM-nya terakhir, misalkan NIM terakhirnya 2 digitnya 52. Berarti kalau 52 berarti 50 tambah 52. Nah, ini Ya, L-nya adalah sentimeter ya kalau ini. Sini ada satuannya sentimeter itu kalau ini. Bukan meter kalau ini, sentimeter. Oh, itu juga sentimeter. Iya, untuk panjang khusus sentimeter. Tapi kalau yang lainnya itu sudah ada satuannya, jadi mengikuti satuan kilonewton meter kuadrat, kemudian masanya itu kilonewton, KL itu kekakuannya kilonewton meter, tapi L itu adalah sentimeter. Jadi kalau misalkan NIM-nya misalkan ujungnya 0 berarti 50 cm, berarti 0,5 meter. Masih masuk akal kan, lever 50 cm. Kalau NIM-nya di sini terakhirnya 50, berarti 50 tambah 50 100 cm, berarti 1 meter. L-nya 1 meter. Gitu ya. Saya kira 50 meter tadi, Pak. Kaget, Pak. Wah, enggak 50 meter. Ya, saya salah tulis ini, saya belum benarin. Nah, gitu ya. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, untuk tadi pemodelan SAP itu, tadi kan Bapak masukkan beban horizontal ya, Pak? Senilai 1. Jadi itu tuh sebagai pemodelan dari arah gempanya begitu ya, Pak? Iya, jadi itu sebenarnya bukan besar beban, tapi fungsi sinusoidal tadi dikali 1 skalanya, gitu. Fungsi sinusoidal yang kita sudah modelkan tadi kan ada amplitudonya, ada ininya kan, gelombangnya gitu kan. Nah, jadi pengertian 1 itu artinya tadi itu 1. Satu kali besaran itu. Begitu. Nah, begitu cara pemodelannya. Kalau mau di setengah dari besaran itu kasih 0,5. 2 kali dari besaran itu kasih 2. Nah, begitu cara memodelkannya time story pada suatu titik. Jadi bebannya itu diaplikasikan pada join, bukan di acceleration. Nah, gitu. Jadi 1 tadi itu bukan besar beban, hanya pengalinya saja. Nah, begitu. Coba kalian coba jawab soal ini nanti pakai model saya tadi, pasti bisa ini. Yang tadi mungkin ada salah besaran mungkin yang tidak tepat. Gitu ya. Oh, jadi untuk latihan 1 ini kita perlu hitung manual dengan kita modelkan lewat software